Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Walaupun dia berharap itu, tapi Allah menjadikan Muhammad sebagai juru selamat dunia. Itu mereka lu dengki. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab atau menanggapi apa yang merupakan fitnah dari seorang ustadz. Di dalam pengajiannya dia mengaji Alkitab dan juga cerita-cerita tentang Yesus, di mana dalam pengajiannya dia berkata bahwa Alkitab Kristen itu sudah diubah karena mereka dengki atau iri dengan Islam, itulah sebabnya diubah. Dan contoh yang diubah itu seperti Ismail dan Ishak, yang seharusnya di dalam Alkitab itu anak tunggal itu adalah Ismail, tetapi yang tercatat sekarang di kitab mereka adalah Ishak lah yang disebut anak tunggal. Itu perubahan salah satu yang dilakukan oleh orang Kristen. Dan kemudian dia berkata bahwa Allah itu tidak pernah menghendaki Yesus Kristus itu menjadi juru selamat. Justru Allah itu dia menghendaki Nabi Muhammad katanya, atau Nabi terakhir, sebagai juru selamat. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang mestinya Ismail dirubah menjadi Iska, dirubah. Bagaimana bentuk perubahannya? Kalau menurut Quran, Ibrahim anaknya satu orang, lalu ada perintah korban. Maka ayatnya, ambillah anakmu yang tunggal. Menurut Alkitab, Ismail lahir, Iska lahir. Anaknya berapa? Dua. Ya, tapi kemudian perintahnya, ambillah anakmu yang tunggal. Loh, gak beres ya? Karena ini dirubah, ada kecurangan. Jadi langkah pertama dia merubah, ya, merubah perkataan, maksudnya kalimat perkataan firman Allah dirubah. Maksudnya dirubah, isinya dirubah. Ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasih, yakni Iska. Loh, ya? Itu. Jadi kalau kita urut, mengapa sih begitu? Jangka yang terakhir, yang harapan terakhir, karena dia tidak ingin Muhammad menjadi nabi terakhir, penutup segala nabi. Ya, ya? Nah, ternyata Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Walaupun dia berharap itu, tapi Allah menjadikan Muhammad sebagai juru selamat dunia. Itu mereka lu dengki. Banyak ayat dengki dalam Al-Quran tentang ahli kitab. Diwujudkan apa kedengkiannya? Dibuktikan, dipraktekkan dalam apa? Mereka ingin mengkafirkan kita. Jadi kita yang sekarang beriman ini, menurut mereka harus saya murtadkan, harus saya kafirkan, karena rasa dengki. Di sini loh, banyak ayat itu. Maka akhirnya juga kembali waspadalah. Jadi memang tujuan mereka cuma satu, ya apa caranya wong Islam murtad. Ini sudah harga mati kok. Ya? Sama dengan NKRI harga mati tuh. Sama dengan Al-Quran harga mati tuh. Mereka sudah itu, tidak akan senang dengan kita. Kalau tahu punya tetangga Nasrani, kalau ketemu lalu senyum, loh Pak, baik kok Pak, jauh mulut dari pantat Bu. Mulutnya senyum tapi pantatnya, loh ini ayat. Iya. Memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama. Nah, Quran apa ayat itu? Mereka tidak intinya memerangi kamu. Tidak diperangi dengan nuklir kita Bu, enggak. Diperangi dengan apa kita? Jawaban dari Pendidikan agama dihapus. Media massa. Ya, kemudian seperti itu. Mendorong pernikahan campuran dan sebagainya, buka bersama lintas podo iku sakjane. Ini cara orang kafir untuk membuat kita menjadi lemah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ada beberapa poin sih sebenarnya yang dia sampaikan. Yang pertama tentang perubahan kalimat dalam Alkitab atau perubahan cerita, yang dimana dia tuduh ya, yang seharusnya Ismail itu anak tunggal katanya. Dan kedua, dia berkata bahwa orang Kristen itu iri dengan Islam karena sebenarnya Allah itu tidak pernah menghendaki Yesus
untuk jadi juru selamat. Justru Muhammadlah yang ditentukan untuk menjadi juru selamat, dan itulah sebabnya Kristen itu dengki atau iri dengan Islam katanya. Dan yang ketiga teman-teman, dia berkata bahwa kalau ada orang Kristen misalnya kita ketemu dengan mereka dan mereka senyum dan kemudian kita anggap itu baik, jangan sampai kita tertipu katanya. Hati-hati dan waspada dengan mereka, karena katanya tadi jauh mulut dari pantat katanya, yang artinya bahwa apa yang disenyumi itu berbeda dengan yang ada di hati orang Kristen, dan mereka berusaha untuk memurtadkan Islam katanya. Nah, sebenarnya itu hanya tuduhan dan itu hanya asumsi dari Ustadz ini tanpa dasar. Sebenarnya masalah Ishak dan Ismail ini itu kita sudah bahas di beberapa video saya sebelumnya ya, dan bahkan banyak teman-teman apologetik untuk menjawab itu, menjelaskan itu sudah banyak. Nah, teman-teman, dia berkata bahwa sebenarnya Ismail lah yang dikatakan sebagai anak tunggal itu, karena dialah anak yang pertama dari Abraham. Nah, karena Ishak masih belum lahir dan seharusnya Ismail itulah yang disebut anak tunggal. Kok tiba-tiba Ishak disebut anak tunggal di dalam kitab suci Kristen? Nah, saya mau jelaskan teman-teman, dan saya sudah pernah sampaikan hal ini di video saya sebelumnya, bahwa Ishak itu disebut sebagai anak tunggal itu dalam hal perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Allah berfirman kepada Abraham bahwa yang menerima warisan dari Abraham itu adalah anaknya sendiri, yang lahir dari istrinya sendiri, yang dilahirkan oleh Sarah itu sendiri, bukan yang dilahirkan oleh pembantu. Ismail itu bukan anak perjanjian, karena mula-mula janji Allah kepada Abraham adalah anak yang lahir dari Sarah. Dan kenapa Ishak disebut sebagai anak tunggal? Karena dia tunggal dalam hal perjanjian itu. Sebenarnya Ustadz ini sedang tidak normal tensinya ya, ketika dia membaca Alkitab, dan mereka sebenarnya juga tidak terima. Kenapa teman-teman? Karena Ismail itu disebut sebagai anak budak, anak pembantu, kemudian Ismail itu diusir dari rumah Abraham. Sebenarnya mereka tidak terima hal itu. Dan bahkan di dalam Alkitab pun Allah berfirman bahwa keturunan Ismail itu adalah seperti keledai liar. Dan mereka sebenarnya tidak mau menerima hal itu, apa yang telah dicatat oleh Alkitab itu sendiri. Seharusnya mereka harus lapang dada ya menerima cerita Alkitab. Tidak ada yang merubah Alkitab itu. Kalau misalnya ada yang merubah, harusnya dia bisa memberikan pertanggungjawaban. Siapa yang merubah, kapan diubah. Nah, harusnya dia memberikan data atau dokumentasi yang jelas tentang perubahan itu. Siapa yang melakukan perubahan itu? Kalau hanya nuduh orang Kristen, itu hanya tuduhan ngawur menurut saya. Jadi kalau kita menuduhkan sesuatu itu harus dengan data-data yang valid, akurat dia, dan bisa dipercaya. Nah, kalau ini asal ngomong sudah diubah, sudah diganti, sudah dipalsukan, itu kan menurut saya ngawur ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, saya mau sampaikan bahwa Ishaklah anak tunggal Abraham dalam hal perjanjian, karena tidak dianggap sebagai anak perjanjian yang disebut Ismail itu. Kenapa? Karena dia adalah anak budak, anak pembantu. Bahkan dia diusir dengan ibunya dari keluarga Abraham. Jadi ketika mereka diusir dari keluarga Abraham, teman-teman, barulah Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kenapa disebut anak tunggal dalam keluarga itu? Karena Ismail dan ibunya sudah tidak ada dalam keluarga itu, sudah diusir. Dan anak satu-satunya di keluarga Abraham pada saat itu adalah Ishak.
Tidak ada yang lain. Karena Ismail sudah diusir, karena anak pembantu, anak budak tidak berhak mendapat warisan. Jadi harusnya mereka terima cerita itu. Nah, jadi harusnya kita lebih percaya kitab yang pertama kali ada, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Itu kan sudah duluan ada daripada kitabnya. Jadi kalau misalnya ada cerita yang berubah yang dia lihat dari kitabnya, justru harusnya kitabnya itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa tokoh-tokoh dalam Alkitab tiba-tiba ada ceritanya di sini, ada nama-namanya di sana, di kitab yang baru datang itu, kemudian ada perubahan-perubahan cerita. Harusnya yang dipertanyakan itu bukan kitab yang sudah lama ada ini. Justru yang dipertanyakan ini kitab yang datang setelah ini. Kenapa bisa ada perubahan? Itu yang dicek cross. Nah, itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Contoh seperti cerita Yesus dalam Injil itu sudah jelas. Tiba-tiba di dalam kitab mereka yang belakangan datang ada perubahan cerita. Harusnya bukan yang lamanya yang dicek cross, harusnya yang baru ini kok tiba-tiba berubah. Nah, kan kira-kira begitu teman-teman ya, kalau kita pakai logika. Nah, itu hanya sekedar mengingatkan saja bagi kita bahwa kita lebih percaya apa yang sudah tercatat lebih dahulu dalam kitab suci yang ditulis oleh para penulis, dan mereka, tokoh-tokoh penulis itu yang menyaksikan situasi pada saat itu, dan kita lebih percaya kepada mereka. Dan yang kedua, dia berkata bahwa Allah itu tidak pernah menghendaki Yesus untuk jadi juru selamat. Nah, itulah sebabnya orang Kristen katanya. Itulah sebabnya orang Kristen itu iri dengki dengan Islam. Padahal Kristen itu tidak pernah iri dengan siapapun, tidak pernah dengki dengan agama manapun yang ada di dunia ini. Karena orang Kristen itu sudah tahu cerita kitabnya, sudah paham kitab sucinya, ngapain lagi pakai iri-iri segala. Sudah jelas dalam kitab suci Kristen bahwa Yesus adalah juru selamat. Dialah Allah yang datang dalam rupa manusia. Kalau misalnya Ustadz ini menganggap atau berpikir bahwa nabinya lah yang ditetapkan sebagai juru selamat, ya bagi Kristen itu tidak masalah. Karena memang tidak ada hubungannya dengan Kristen. Silahkan saja mau anggap itu sebagai juru selamat, silahkan saja. Tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Orang Kristen tetap mengimani dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kita bisa identifikasi tentang hal itu, bahwa Yesus itu ditetapkan sebagai Juru Selamat oleh Allah itu sendiri? Mari kita lihat dulu awal nubuatannya atau apa yang difirmankan oleh Allah tentang dirinya. Di dalam Yesaya 43 ayat 11, begini firman Tuhan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Allah sendiri berfirman bahwa tidak ada juru selamat selain daripadaku, atau tidak ada juru selamat selain aku. Ini firman Allah sendiri yang mengatakan. Tidak ada yang lain. Nabi-nabi tidak pernah menjadi juru selamat, melainkan Allah mengutus mereka untuk menjadi pembebas umat seperti Musa. Itu hanya membebaskan dari perbudakan, membebaskan dari penderitaan fisik. Nah, tetapi juru selamat tubuh dan jiwa itu adalah Allah itu sendiri. Itulah yang disampaikan di dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, ketika Allah berfirman di dalam kitab Nabi Yesaya ini, itu masih belum terjadi inkarnasi. Masih belum Allah datang dalam rupa manusia. Itulah sebabnya dia berkata bahwa akulah juru selamat. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Allah yang berfirman kepada Nabi Yesaya ini, apakah dia tetap juru selamat ketika dia datang dalam rupa manusia? Mari kita lihat dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Begini firman Tuhan teman-teman ya.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ini malaikat datang kepada para gembala pada saat itu. Di ayat yang 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besarnya? Lihat di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa katanya teman-teman di ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, atau hari ini telah datang bagimu juru selamat. Juru selamat yang mana? Juru selamat yang pernah berfirman di dalam kitab Nabi Yesaya tadi. Itu clear. Ketika Allah itu pun datang dalam rupa manusia, dia tetap disebut sebagai juru selamat. Itulah sebabnya Lukas menulis dan malaikat menyampaikan bahwa hari ini telah datang atau telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apa yang kurang jelas teman-teman? Itulah sebabnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat. Apa kata Yesus? Takutlah kepada Dia yang maksudnya adalah Allah. Takutlah kepada Dia yang berhak membinasakan tubuh maupun jiwa. Nah, jadi Allah itu dia berhak mematikan dan menghidupkan. Jadi itulah sebabnya Yesus bisa bangkit kembali. Karena kehidupan itu ada di tangan Yesus Kristus. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya, Allah sudah berfirman bahwa dialah Juru Selamat. Dan ketika dia datang dalam rupa manusia pun, dalam Yesus Kristus, dia tetap disebut sebagai Juru Selamat. Jadi orang Kristen tidak pernah iri dengan agama manapun yang ada di dunia ini. Orang Kristen itu tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang seterusnya teman-teman, ketika dia berkata bahwa orang Kristen itu kalau senyum bagi kita jangan anggap itu baik, itu mulut jauh dari pantat. Karena mereka sedang berusaha untuk mengkafirkan kita atau memurtadkan kita. Nah teman-teman, sebenarnya itu hanya asumsi saja ya. Sebenarnya ini merupakan salah satu pernyataan untuk menimbulkan kebencian antara umat beragama. Karena tidak demikian orang Kristen. Karena orang Kristen itu, kalau ya senyum itu ya nggak ada maksud apa-apa. Masa kita senyum aja punya maksud yang lain? Jadi orang Kristen itu ramah, menghargai orang lain, menghormati orang lain, mengasihi orang lain, itu karena perintah dari firman. Dan itu tanpa embel-embel, tanpa ada udang di balik batu. Nah, jadi saya harap kepada saudara-saudara kita Muslim, hati-hatilah dengan penceramah-penceramah yang seperti Ustadz ini, yang dimana dia menanamkan kebencian di hati para jamaahnya. Jadi ketika jemaahnya nanti bertemu dengan orang Kristen, kemudian orang Kristen itu senyum kepada mereka, ya mereka pasti benci dengan orang Kristen itu. Karena mereka ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini sama sekali tidak benar. Itu hanya karena ada sentimen saja dengan orang Kristen. Karena sudah ada di hatinya kebencian terhadap orang Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak pernah membenci siapapun itu. Bahkan kata firman Tuhan, perintah Yesus kepada orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, dia berkata, berdoalah kepada musuh-musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Nah, jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan.
Jadi bagaimana mungkin orang Kristen bisa melakukan hal yang sekonyol itu? Masa orang Kristen senyum lalu ada maksud yang lain? Itu kan tidak masuk akal. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.